أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik. Assalamualaikum. Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan para sepuh, kemudian para alim ulama, bapak-bapak dan ibu yang lebih banyak ya Pak. Kemudian anak-anak tercinta. Nama saya Sujarwo, biasa dipanggil Ustadz Sujarwo, boleh juga dipanggil Ustadz Jar, ya Pak ya, boleh juga dipanggil Ustadz Wo, yang nggak boleh dipanggil Ustadz Su, gitu. Nanti istri saya dan anak-anak protes ya, apalagi kok ditambah di depan Pak ya, waduh lebih parah. Saya ini Pak Pujakusuma Pak, putra Jawa, kelahiran Sumatera. Bapak saya dulu di penguburan darat, saya lahir di Aceh Pak. Nah, Aceh Timur, sekarang Aceh Tamiang. Nah itu rumpun Melayu Pak. Jadi kalau mulai sesuatu pasti ada pantunnya. Jadi nggak lengkap kalau nggak pakai pantun. Ya kan? Biar saya kasih pantun, ke Bekasi, ya kan, beli rambutan. Ya. Saat pulang, bawalah kembang. Ya. Terima kasih saya telah diundang. Moga keberkahan Allah limpahkan. Allahumma amin. Loh, katanya ceria Pak ya. Kalau ceria ya 3 menit pertama kita ceria-ceria Pak ya. Ya Bu ya. Saya yakin gini Pak, pantun tuh enak kok. Bapak, Ibu pasti bisa. Ya. Ini kita uji Pak. Ya. Kita uji iwak sepat, iwak gabus. Lebih cepat lebih. Nah, kan bisa. Itu. Kalau satu kali kadang-kadang kebetulan Pak ya. Kita tes yang kedua. Ya, iwak sepat, kain batik. Lebih cepat lebih. Yakin saya bisa pantun. Kok diteruskan Pak, ini sampai siang Pak kita berpantun Pak ya. Baik, karena udah setuju lebih cepat lebih baik, saya dikasih waktu. Waduh kepanjangan. Jadi nanti Pak, kalau sudah 5:25 saya belum selesai, ada yang batuk 2 kali ya. Nah, gitu. 5 menit kemudian kita sudahi ya, gitu ya. Jadi ada timekeeper yang jaga waktu, nengok gini terus. Enggak usah nengok saya, nengok waktu. Enggak. Baik ya. Jadi saya menyampaikan judul ini ya, sabar ya, menerima tanpa tapi. Ada sebenarnya sabar menerima tanpa tapi. Jadi sabar tanpa tapi. Ya. Baik, coba dilihat. Ini kan gini. Kita ini kan biasanya tipenya tipe pedagang, Pak ya. Ya, tipe pedagang itu, ya. Kalau sesuatu kita lakukan, apa manfaatnya? Gitu loh. Apa pahalanya, apa keutamaannya? Bahkan kok ditanya, Pak ini wani piro. Gitu. Maka saya menyampaikan satu, ya, kenapa nih? Seberapa seistimewanya sabar itu? Ya. Satu, Allah berfirman, itu surah-surahnya nanti saya kasih buku sudah, nggak usah. Ini hanya ini aja Pak. Nanti saya buku, tapi saya ini ya PDF ya. Bersabar itu mudah. Nanti ada 2 bukunya satu-satu. Ya, saya kasih nanti biar ini. Satu, ya. Innallaha. Oh iya, ya. Allah satu itu ayat 314, Allah mencintai ya
orang-orang yang sabar. Sebenarnya biasa saya dibantu ini, dibantu sama yang Quran biasanya. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Yang nengok Quran dia bisa baca terjemahannya biar didengar. Ya. Ya. Innallaha yuhibbus sabirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Kalau kita, Pak, Bu, ibu dicintai suaminya saja sudah senang dan merasa tenang, betul Bu ya? Iya, kalau dicintai suami, suaminya pergi kerja, pasti ibu merasa tenang dan senang. Ini yang mencintai kita Allah, ya. Kalau Allah yang mencintai kita, ya pasti hati kita tenang dan senang. Kan Allah pemilik segalanya, betul Bu ya? Jadi kalau ada yang ini, yang mau hatinya tenang, senang, bersabar, menerima tanpa pakai tapi. Nah, gitu satu. Ya. Saya ingat ada kisah, Pak, Bu, dalam buku itu yang terkenal namanya Laila Majnun. Ya. Itu kisah antara Qais dengan Laila. Qais ini sangat mencintai Laila sehingga ya, Khalifah Harun al-Rasyid itu penasaran. Seberapa cantik Laila ini, kok dicintai sedemikian rupa. Satu saat dipanggil ke istana. Ketika sang khalifah melihat Laila tanpa sadar, karena mungkin dia sangat terkejut tidak seperti yang dibayangkan, dia bilang, Laila, ternyata engkau hanya seperti wanita biasa. Yang menarik, Pak, Ibu, jawaban Laila apa? Khalifah, kamu melihat saya dengan mata orang biasa. Ya, saya seperti orang biasa. Tapi Qais yang mencintai saya, melihat saya dengan mata cinta. Beda ya? Loh iya, anak kita Pak, mau dibilangi orang seperti apapun, karena kita melihat dengan mata cinta, pasti beda. Pasangan kita Pak, walau dibilang apapun sama orang, kalau kita lihat dengan mata cinta, pasti beda. Nah ini Pak bayangkan Bu, Allah yang melihat kita dengan rasa cinta. Itu kayak mana tuh? Luar biasanya. Gitu. Ya. Kalau mau itu sabar obatnya. Kedua, ini saya baca istimewanya karena supaya tadi kita pengennya kan tahu dulu apa istimewanya. Kedua, tadi sudah saya baca ya di surah Al-Baqarah ayat 153 ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wasshalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ini perintah ya. Orang-orang yang beriman, kalau kamu punya masalah, resah, susah ya, terima dengan sabar. Lalu apa? Sholat. Sholat yang seperti ini, sholat sunnah atau sholat dalam arti umum. Sholat itu asal katanya ya berarti doa. Gitu ya. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau dibersamai Allah gimana Pak Bu? Resah, gelisah atau tenang? Tenang. Jangankan Allah, saya Pak Bu. Dulu kalau kami di tempat kami itu kalau mau lebaran, nah itu kami kan di komplek Pertamina ya. Itu jalan ke kota, Pak. Kalau sama orang tua, saya Pak merasa nyaman dan aman, tenang. Kenapa? Mau apa-apa ada yang bayar, ya Pak. Kita dijaga sama orang tua, kan nggak mungkin diganggu orang, karena ada orang tua. Nah bayangkan Pak, kalau Allah membersamai kita, pasti doa-doa kita mudah dikabulkan. Hati kita tenang, dijaga, dipelihara ya oleh Allah. Ya. Gimana Pak? Masih ditambah lagi? Nah baik, kita tambah lagi, ini biar untuk yang pertama agak panjang, nanti kita ngobrol Pak. Yang ketiga Pak, ya pahala sabar itu Pak disempurnakan tanpa batas Pak. Lupa. Ini kadang-kadang lupa Pak, ini makanya saya bilang perlu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya sabarlah ya yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya
sabar, Pak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi kalau kita punya kurang, Pak, ini sholat kita banyak kurang, ya Pak ya, ibadah-ibadah kita banyak kurang, sedekah kita banyak kurang. Coba subuh ini kita belum sedekah nih, tapi bentar lagi sedekah ya, udah bawa gitu ya. Yang nggak sedekah uang ya sedekah doa. Nggak sedekah doa, sedekah baca Quran 1 ayat, dihitung sedekah. Ya, karena sedekah itu asal katanya dari benar. Jadi setiap tindakan benar kita itu sedekah. Maka senyum pun jadi sedekah. Itu asal katanya sedekah itu, Pak. Ya, jadi hanya pahala sabar yang hanya sabar yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Yang keempat, ya, kalau mau surga tempatnya yang tinggi, ya tadi juga diminta kita untuk bersabar. Yang terakhir ini Pak, yang paling utama. Nanti coba dilihat dicek. Ya, di surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 itu. Jadi nanti kita Pak di akhirat ya, itu boleh masuk surga bersama dengan orang tua kita. Ya Pak ya, yang anak-anak kita, keturunan kita yang baik. Ketika masuk di surga Pak, kita disambut oleh para malaikat dari seluruh pintu. Sembari di malaikat berkata, selamat ya kepadamu. Ya, selamat dan penghormatan kepadamu. Semua yang kita peroleh itu Pak, bisa masuk surga bareng-bareng semuanya karena kesabaranmu. Pak, Bu, jadi salah satu sarana kalau ingin ya kita masuk surga bersama pasangan kita, bersama anak keturunan kita, bersama orang tua kita, ya Bu ya, bersama saudara-saudara kita, ya. Mari sama-sama ya membangun kebaikan dan satu bersabar. Karena sabar itu salah satu jalan ya agar kita bisa ya masuk surga bersama dengan keluarga kita. Bukankah harganya mahal itu Pak? Betul Pak? Gimana perasaan kita ya? Saya saja kadang-kadang mikir ya Pak ya. Andai pun saya masuk surga, ya, tahu-taunya orang tua saya di neraka, itu seperti apa rasa kita? Apa enak di surga, Pak? Rasanya kok nggak enak, Pak ya? Kita masuk surga, anak-anak kita di neraka, gimana perasaan kita? Apa enak di surga ya? Hari ini aja barangkali, Pak ya, kalau kita makan enak, kita ingat orang tua kita ya, di kampung barangkali, tapi saya juga yatim piatu semua, barangkali ketika kita muda ya, ingat orang tua kita, di kampung makan apa adanya, rasa kita aja udah, ya Allah, sama Pak, hari ini saya, ya, kalau merasai anak saya bagaimana, kita makan enak, barangkali di rumah makan padang ya, atau di mana, kita tahu anak kita, ya, sedang berjuang Pak, ya, dalam kesusahannya, makan apa adanya, pasti rasanya kurang enak Pak ya, ini apalagi di surga Pak. Oleh karena itu Pak, ini saya bilang, sabar ini Pak, sabar. Maka nggak pakai tapi Bu, Pak, kalau pakai tapi tidak jadi. Itu kenapa? Sabar menerima tidak pakai tapi. Kalau pakai tapi tidak jadi. Nah, baik. Berikutnya. Ini. Keinginan Allah atau kita memandang dan menilai keadaan. Gini Pak, Bu, ini sepakat apa tidak dulu ya? Rasa-rasanya, ya. Kalau ini nggak usah dilihat Bu. Pak, lihat ke saya aja. Oh kok gitu ya? Enggak humor Pak. Ya Pak. Ini kita setuju enggak ya? Kalau kita buat sederhana, kejadian itu kan sebenarnya hanya ada dua. Dibuat sederhana ya. Satu, kejadian yang kita sukai, kita inginkan, yang enak menurut kita. Dan dua, kejadian yang tidak kita inginkan, tidak kita sukai, tidak enak menurut kita. Betul Pak? Bu? Setuju ya? Setuju. Ibu-ibu ya, yang sudah tua yang masih punya pasangannya, ya mungkin 40 tahun yang lalu, ya teringat Pak, ya, wah ini hari pernikahannya, wah, ya Bu ya, Bapak sudah keluar Pak pagi, ya, Ibu WA Bapak, ya, Pak, tolong nanti jangan makan di luar, makan di siangnya di rumah saja. Nah, cuma gitu kan biasanya ibu-ibu kan juga ini sering bikin kejutan kan sama suaminya. Suaminya bilang siap. Siap.
Ibu ke pasar, masak masakan yang paling enak, paling disukai suami. Tunggu, ya. Habis zuhur belum, sebelum zuhur belum pulang. Jam 1 belum pulang. Jam 2 belum pulang. Ya, Bu ya. Pulang-pulang selepas asar. Tuk 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 tuk. Makanan sudah dingin, sayur sudah dingin. Kira-kira gimana, Bu, hatinya? Bahagia, Bu? Lihat wajah Bapak lalu berseri-seri, "Ahai, Bapak, kita." Ya, hatinya tiba-tiba dongkol. Apalagi kalau ditanya, "Ya, kan sudah Ibu bilang, ya, tolong makan di rumah. Kok malah pulangnya lama sekali?" Jawaban suaminya apa? "Maaf, Bu, lupa. Tadi ada teman. Kalau gitu makan ya. Udah kenyang." Waduh, itu tambah hati tambah. Ya, itu tidak kita inginkan. Gitu ya. Ya, itu. Jadi itu ada yang tidak kita inginkan, tapi ada juga kejadian yang kita inginkan, ya Bu ya. Ya contoh nih, kadang-kadang kita bisa berubah cepat, Pak. Tahu-taunya, ya kan, sudah Ibu bilang gitu, Bapak masuk, ini Bu, oleh-oleh ya. Ibu buka, Bu, ya Allah, ya. Ibu sudah lama pingin, Bu, punya anting-anting, punya gelang bagus. Bapak bawain. Kira-kira hatinya masih dongkol nggak, Bu? Tiba-tiba tersenyum, ya kan? Tapi mau bilang terima kasih masih agak gengsi nih. Tapi hatinya sudah senang. Jadi, ya, hidup itu kalau kita bagi dua tadi, satu, ya, ada kejadian yang tidak kita inginkan, satu kejadian yang kita inginkan. Ya Bu ya, sudah ya. Nah, sabar itu wilayahnya di mana? Sabar itu wilayahnya di kejadian yang tidak kita inginkan, tidak enak, tidak kita sukai. Itu sabar. Artinya apa? Kejadian, ini pelan-pelan nih Pak. Jadi pokoknya keluar dari sini harus sudah paham sabar dan bisa mempraktekkan dengan baik. Nah gitu. Ya, karena saya ingat Pak, kalau kita baca surah yang diminta oleh Rasul agar kita baca di setiap hari Jumat, surah Al-Kahfi, itu kan ada cerita Musa dengan Nabi, ya kita bilang Nabi Khidir, banyak penafsir ya. Kan Nabi Khidir cuma minta kepada Musa untuk bersabar ya. Jangan tanya sebelum saya jelaskan. Nabi Musa bilang saya bisa. Tapi lihat apa kata Nabi Khidir. Bagaimana kamu bisa bersabar kalau kamu tidak mengetahui ilmunya. Nah, gitu. Nabi Khidir diajari sama Allah gitu. Ya kita juga seperti Pak. Ya bisa orang sabar tapi akan lebih cepat kalau kita tahu ilmunya. Gitu ya. Tadi Bu ya. Jadi sabar ini ya di wilayah yang kejadian yang tidak enak, tidak kita sukai. Artinya apa? Kejadian yang tidak enak dan tidak kita sukai sarana mengundang sabar. Paham ya? Sarana kita bersabar. Ya. Karena sabar pahalanya luar biasa, maka kejadian yang tidak enak, sarana kita untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Mau Bu, Pak? Mau, setuju mau ya? Iya, kalau gitu Pak, kejadian tidak enak, baik atau buruk Pak? Baik atau buruk Bu, kejadian tidak enak? Nah, ini dulu ini harus kita harus kompak Pak, kalau nggak dapat ini. Ini namanya Pak ilmu tauhid sebenarnya Pak, itu yang namanya tauhid ya begitu. Tentang iman kita. Coba ya. Ini kan tadi ada kejadian tidak enak, sarana bagi kita untuk bersabar. Kalau kita bersabar dapat pahala yang luar biasa. Artinya apa? Ya. Kalau mau pahala luar biasa, pahala sabar, ya harus ada kejadian yang tidak enak. Kalau gitu kejadian tidak enak baik atau buruk, Pak? Bu? Baik. Ibu di rumah mau orang tua suaminya marah-marah atau suaminya meluk senyum-senyum? Oh, mau marah-marah supaya dapat sabar ya enggak. Jadi itu kejadian yang tidak enak, tapi bukan buruk, tapi baik kalau kita bersabar. Nah, gitu cara lihatnya. Satu ya. Nah, ini Pak Bu, ya, ini. Kadang-kadang ini soal kejadian ini Pak. Kita duduk berdua, ya Pak, kejadiannya sama, melihat yang sama, ngalami yang sama,
tapi yang berbeda hatinya, cara kita menilai, betul? Ya. Saya enggak, ini kisah nyata. Saya Pak di pondok yatim, ya, itu duduk dengan, baru aja ketemu dengan petani penggarap Pak. Ya. Saat itu Pak, habis rapat, saya mau pulang Pak. Ya. Saya mau pulang, hujan. Ya Allah, astagfirullah, saya bilang. Kenapa? Sudah beberapa hari kena hujan, termasuk Pak, baju hujan saya jemur, lupa bawa. Ini alamat nggak bisa pulang Pak. Kalau nekat ya itu basah. Padahal ada jadwal ceramah, mau nggak mau pulang. Hati saya Pak, dek, ya Allah gitu. Ini kalau nggak hati-hati Pak, ya Allahnya itu nggak berhenti di situ Pak. Ya setan datang Pak. Ustadz gitu. Tambah? Ya Allah, mau ceramah aja, kok kamu kasih hujan supaya saya ini ya, supaya saya terhalang. Itu kan mulai itu. Ini kalau nggak hati-hati setan tuh pasti ya ngolah Pak. Ya. Tapi saya hujan itu jadi semacam yang tidak saya inginkan. Sebelah saya Pak, yang petani bilang apa? Betul Pak. Alhamdulillah. Saya tanya kenapa Pak? Loh ya ini kan berarti sudah mulai musim tanam. Karena kan sawah ada hujan Pak di dekat pondok yatim kami. Jadi kalau sudah ini dia ini. Yang berapa Pak? Oh, udah 5.20, belum apa-apa. Waduh, ini harus cepat ini ya. Udah ada yang batuk nanti. Baik ya, 10 menit lagi ya kita sudahi. Ya, walaupun dapat pinggirannya nggak apa-apa Pak. Ya, nanti kapan-kapan ditambah. Ini saya kasih buku. Ya. Jadi gitu Pak ya. Dua orang yang duduk bersama, sama-sama melihat hujan, menikmati hujan, pandangannya berbeda. Kenapa? Pandangan kita sesuai dengan keinginan kita. Tadi Pak, kalau sesuai dengan keinginan kita, maka ya bahagianya juga susah, betul nggak? Hujan, saya suka, senang. Tiba-tiba ya dapat, kan saya senang karena hujan mau ini. Tiba-tiba ketika jalan kepleset, jadi tidak senang. Jadi bahagianya naik turun, betul ya? Kenapa? Karena tidak mungkin dalam hidup kita ya tidak ada kejadian yang tidak enak, betul Pak ya, Bu ya? Nah kejadian tidak enak ini biasa kita sebut masalah, betul ya? Nah, nggak mungkin hidup tanpa masalah. Jadi kalau hidup mau tidak ada masalah, ya jangan hidup. Mati pun bermasalah, Pak. Pertanggungjawaban. Lalu gimana? Ya mau tidak mau diterima. Tadi itu pandangan kita. Bagaimana Allah melihat? Nah, ini Allah melihat. Ya, itu surat 2135 ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, ini penting, Pak. Dan uji kamu ya. Wa nabluukum bisyarri, dengan keburukan, dengan hal yang tidak kita sukai, yang tidak enak, yang tidak kita ingini, ya. Dan kami uji kamu juga sekaligus dengan hal yang kamu sukai, yang kamu ingini, yang enak-enak, sebagai ujian. Lihat Pak, sebagai ujian. Artinya apa, Pak Bu? Di mata Allah itu, ya, kejadian yang diberikan kepada kita menurut Allah itu adalah ujian, sama saja. Yang enak, yang nggak enak, yang kita sukai, nggak kita sukai, sama-sama ujian. Pertanyaan saya Bu, kalau anak Ibu ujian naik kelas, kira-kira jelek apa buruk Bu? Ibu marah-marah nggak? Kok kamu ujian naik kelas? Jangan ujian. Ya kan? Kenapa? Kita dukung, kenapa? Karena kita tahu ujian itu yang dia naik ke kelas. Ujian masuk universitas yang bikin dia sarana untuk masuk universitas. Artinya apa? Ujian itu sarana meningkatkan kualitas diri kita, kualitas iman kita. Betul ya? Setuju Pak ya? Nah, kalau dia ujian itu sarana meningkatkan kualitas iman kita, baik atau buruk Pak? Baik. Ini sepakat ya? Jadi mulai keluar dari sini Pak, kalau ada kejadian tidak enak, ujian. Pasti baiknya. Kayak gitu loh. Iya, betul ya? Nggak ada yang protes kalau ada ujian anak-anaknya ya. Paling kita ikut sibuk Pak ya. Nemenin dia begadang untuk belajar ya. Dan kadang-kadang kita nggak mudeng juga pelajarannya sekarang Pak. Ya,
Ini saya penting. Berarti kalau ujian dia pasti baiknya. Ya. Nah, itu ini ada hadis Rasul. Makanya Pak, tadi kita sepakat ya. Yang tidak enak juga baik, yang enak juga baik. Sama-sama baiknya. Yang tidak enak sarana kita untuk bersabar sehingga dapat pahala yang luar biasa. Yang enak sarana kita apa Pak Bu? Bersyukur. Ya bersyukur juga dapat pahala yang luar biasa. Sama-sama enaknya, sama-sama baiknya. Gitu. Ya, paham ya Bu ya Pak? Makanya Rasul bilang, luar biasa orang beriman. Rasul bersabda itu, luar biasa orang beriman dan ini hanya ada pada orang yang beriman. Kalau dia ya datang kepadanya hal-hal yang dia sukai, yang menurut dia baik, dia bersyukur. Itu baik baginya. Kalau datang hal-hal yang tidak ia ingini, tidak enak, itu juga baik baginya. Kenapa? Karena dia bersabar. Ya Pak ya Bu ya. Jadi bagi orang beriman, yang datang kejadian tidak enak, yang datang kejadian enak, yang kita sukai, yang tidak kita sukai, sama-sama baiknya. Tergantung respon kita. Kalau yang baik syukur atau tidak, kalau yang sabar ya kalau yang tidak enak sabar atau tidak. Kalau sama-sama baiknya, nah ini kami saya kira penutup di sini ya nanti ini baru merubah cara berpikir kita melihat kejadian, ternyata panjang Pak ya. Saya kira pendek. Ini kalau pelatihan sehari Pak memang nggak apa-apa ya. Ya Bu, ini sampai di sini perlu penting nih. Karena yang tidak enak juga baik, betul? Sarana kita bersabar, pahalanya luar biasa. Yang enak juga baik, sarana kita bersyukur, berarti sama-sama baik. Kalau dikasih kebaikan sama Allah, kita bagaimana sikap kita Pak Bu? Ya bersyukur. Nah, itu level berikutnya Pak. Level berikutnya, level yang paling biasa, kalau dapat kejadian yang tidak enak, kita bersabar Pak. Level naik Pak, kalau sudah paham ini baik, bukan hanya bersabar, bersyukur. Kalau bersyukur apa yang kita ucapkan Pak? Alhamdulillah. Rasul mengajarkan. Oh, bukan saya loh. Rasul mengajarkan. Rasul bersabda, ini dari Aisyah ya. Gini, Aisyah berkata, Rasul itu kalau mendapatkan hal-hal yang dia sukai sesuai dengan keinginannya, beliau berucap alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimul hasanah atau tatimul sholihat. Ada riwayat hasanah, ada yang sholihat. Ya. Jadi kalau Rasul menerima hal-hal yang menurut beliau senangi, beliau sukai, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah. Ya, alhamdulillahilladzi yang dengan nikmat itu, yang enak itu, tatimul sholihat, tatimul hasanah. Engkau sempurnakan kebaikan. Bagaimana kalau kejadian yang tidak enak datang? Apa yang diucapkan Rasul? Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, alhamdulillah kalau ditambah ala itu menunjukkan ada yang tidak enaknya, Pak. Ya. Makanya segala puji bagi Allah dalam kejadian yang enak maupun tidak enak. Levelnya di situ, Bu. Kalau kita sudah sampai di situ, apapun yang terjadi cuma baik dan baik banget menurut kita. Gitu Pak ya. Bersyukur. Kalau sudah begitu, itu ada ayat Quran bahwa wali-wali Allah itu, wali Allah itu artinya orang yang dekat dengan Allah, Pak. Orang yang taat itu bukan orang yang sakti, mandraguna, Pak. Ya, kalau bisa sakti ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting orang yang dekat sama Allah itu, dia tidak pernah merasa bersedih, ya Pak ya. Tidak juga merasa khawatir. Kenapa Pak? Setiap yang datang, yang baik, yang buruk, menurut kita ya, yang enak, yang tidak enak menurut kita, semuanya baik. Ya, saya kira ini Pak, nanti ada panjang ya, tapi nggak sempat karena udah ada yang batuk ya. Ya udah 3 kali juga kan kita sepakat tadi kalau ada yang batuk ya sudah tepat waktunya juga, hampir ya. Saya kira itu ya. Nanti kalau nggak panjang ya, gitu. Nah ada dialog ya, biasa? Oh tidak? Oh kalau gitu saya tambah ya. Kita masuk sabar. Oh bisa lihat. Sorry, nggak apa tambah 10 menit Bu? Iya, persetujuan nih, ya. Biar masuk sabarnya. Bisa di ini?
Lanjut. Pak, Bu, tadi kita udah lihat ya. Ini jadi mudah, Pak. Ya. Sabar adalah menerima kejadian yang tidak kita ingin. Sabar itu gini, Pak, ada 3 memang, Pak. Ada sabar menerima musibah, ada sabar bagaimana kita bertahan dalam ketaatan, dan ada sabar bagaimana kita bertahan untuk tidak melakukan kemaksiatan. Yang kita bahas hari ini adalah bersabar ya dengan musibah ya. Jadi sabar adalah menerima kejadian yang tidak kita inginkan dan tidak enak dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Loh, tadi itu kan bicara iman, betul Pak? Nanti kalau kapan-kapan nggak apa-apa, kita adakan penjelasan psikologisnya seperti apa, fisiologisnya seperti apa. Dalam kerja neuroscience itu otak kita seperti apa kalau kita bersabar. Kapan-kapan nggak apa-apa Pak kita bahas. Tapi dengan ikhlas, maksudnya apa? Kita menerima kejadian yang tidak enak itu Pak. Ya, karena apa? Karena semata-mata karena Allah. Semata-mata menjalankan perintah Allah. Semata-mata karena yakin sepenuhnya kepada Allah. Kan gitu. Orang beriman itu kan sami'na wa ata'na. Gitu ya. Nah, Pak, tapi ada tambahannya, Pak. Nanti kita lihat. Dengan hati yang lapang, tenang, bahkan senang. Jadi kalau yang atas itu definisinya, Pak, yang bawah ini alat ukurnya, Pak. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana kita tahu kalau kita sudah bersabar? Mudah, Bu. Ya, tanya pada hati. Kalau suaminya marah-marah, ya, hatinya tenang apa tidak? Kalau hatinya mangkel marah juga, berarti belum bersabar. Sekarang mudah, Pak ya. Enggak, saya ingin kita itu kalau nggak bisa mengukur gimana kita tahu, Pak. Semakin kita merasa tenang, semakin kita merasa lapang, berarti kita semakin bersabar. Level tertinggi dari menerima dengan ikhlas itu Pak, merasa senang. Susah, ya agak susah Pak ya. Ya Bu ya, kita Pak pulang capek kerja, ya bukan dikasih makan, bukan dikasih hidangan dan senyuman, istri kita malah marah. Ayah ini pulang lama, kenapa nggak nepok? Kita stres. Nah kira-kira kita bisa senang nggak? Ya Ibu terima kasih, ya nggak bisa. Kita juga jadi dongkol. Nah kalau level sudah ikhlas Pak, ya senang. Senang itu seperti apa sih? Level ikhlas tuh. Orang ikhlas tuh Pak, kalau saya nggak tahu ya, saya dulu senang main layang-layang Pak masih kecil. Kalau di sini mungkin burung ada ya, saya senang main layang-layang Pak. Itu kalau sudah main layang-layang Pak, Masya Allah, lupa waktu, senangnya bukan main. Lupa juga sama larangan-larangan dalam Islam Pak. Kami main Pak, ada lapangan itu Pak, ada kuburan, kalau layang lepas kan kita ngejar-ngejar Pak, gitu ya, senang kali. Ya, itu lupa sama kuburannya Pak. Padahal kalau malam kita ketakutan Pak, lewat. Masih anak-anak ya. Tapi saya mau bilang, senang itu levelnya seperti anak-anak yang main layang-layang, nikmat, enak, disuruh pulang masih mangkel. Kenapa? Masih ingin main lagi. Nah, kira-kira gitulah kalau andai kita ikhlas beribadah seperti itu, Pak, senang kali. Ini sholat imam kok bacaannya pendek banget ya, gitu. Mbok ya 100 ayat doang ya, imamnya juga capek, Pak. Baik, Pak ya. Ini gini terus, dikit lagi. Oh ya, 8 menit lagi. Ini tambahan aja Pak, kok bisa? Tadi kita udah jelaskan Pak ya. Kenapa kita bisa menerima kejadian yang tidak ikhlas dengan enak? Satu tadi sudah, karena ada pahala yang luar biasa. Betul Pak ya? Ya. Kedua tadi kita lihat, kan menurut Allah kejadian itu semua baiknya. Yang bikin terlihat nggak baik kan karena keinginan kita. Betul Pak? Karena nafsu kita. Nah kita ini ya milih ngikuti nafsu kita atau milih Allah? Ngikuti Allah apa nafsu kita Pak? Allah, ya kan? Mungkin kita sudah bilang kan, ya, ketika bersyahadat kan kita hanya bertuhan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki ya wa mati lillahi rabbil alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, semua karena Allah kok. Ya, harusnya ikut keinginan Allah. Tapi saya tambah Pak, ini nggak apa, kalau ini highlight aja. Kenapa? Nanti bisa dilihat Pak, ya. Ini nanti bisa diminta, nanti saya kasih bukunya. Satu Pak, setiap kejadian itu wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Setiap kejadian itu izinnya dari Allah. Kalau izinnya dari Allah baik atau buruk, Pak? Baik pasti. Kedua, Allah itu tidak, Allah berjanji di surah 4 ayat 40, Allah tidak akan menzolimi hambanya sebesar biji zarah, sedikit pun nggak mungkin, Pak. Lalu di surah yang sering kita baca, ini penting nih, Pak, dibaca setiap malam, Pak. Ya, supaya apa?
hari malam itu menjadi malam yang berkah. Di surah Al-Baqarah bagian 3 ayat terakhir, ya 2 ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani kita dengan beban yang tidak sanggup kita tanggung. Nggak mungkin guru kita, Pak, anak SD dikasih ujian anak SMA, betul nggak, Pak? Dari guru aja gitu, apalagi Allah. Kalau gitu kan bisa kita tangani. Loh, kenapa kita jadi resah, gelisah, susah? Gitu, Pak. Ya. Kemudian, Pak, kan Allah tuh Maha tahu, ya, Pak ya. Nah, Allah yang mampu. Jadi setiap Allah berfirman nih di surat 10 Yunus ayat 107 itu, ya, bahwa ya seluruh musibah itu, Pak, yang bisa mengangkatnya hanya Allah. Nggak bisa lain. Loh, kalau yang hanya mengangkat Allah, kenapa kita resah, gelisah? Ya. Kalau Allah mengiringi kita, sabar tadi, Allah mencintai kita. Ya. Gitu, Pak ya. Dan yang terakhir itu, nanti dilihat, nah kita ini kadang-kadang, Pak, ingin cepat-cepat selesai. Padahal kata Allah di surah 10 ayat 109, ya Pak ya, yang memutuskan kapan, ya, kapan nih, ya, musibah ini berlalu, kapan diangkat, hanya Allah. Dan ditutup, Allah lah sebaik-baik pengambil keputusan. Loh, kalau bicara iman, Allah baik-baik mengambil keputusan. Kita ingin sakit cepat sembuh, Pak. Apa itu baik? Belum tentu. Ternyata ada dosa kita yang masih berjibun. Allah ingin sakit itu menghapuskan dosa kita. Karena umur kita tidak panjang. Kalau dibiarkan kita sehat, Pak, di akhirat bersalah. Allah ingin mudahkan, Pak. Nah, gitu cara lihatnya, Pak. Ini saya baru dapat WA tadi, Pak. Salah satu di pengajian kami. Di pengajian Ridha Allah ada yang wafat. Alhamdulillah. Kami ngajar, ini Pak, ngaji untuk apa, Pak? Tukang becak di Malioboro. Ada satu yang alhamdulillah, maaf ya, pemabuk macam-macam, ya. Terus dia ikut belajar, Pak. Ya Allah. Wafat. Ya, ini agak merinding. Wafat dalam keadaan beriman dengan baik. Belajar ngaji, sholat. Karena kita sholat zuhur dulu di masjid DPRD, Pak. Dulu ya. Dia wafat. Nah itu, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Ya. Sakit itu juga sarana, betul, Pak? Sarana, Allah hapuskan dosa, Allah tambahkan pahala. Tapi kan kita nggak gitu, ya? Karena yang bekerja apa, Pak? Nafsu kita. Mulai hari ini yang bekerja adalah keinginan Allah. Terakhir, 4 menit soalnya. Nah, ini Pak, Bu. Nah, ini gimana metodenya kalau kita ingin bersabar? Nah, ya, loh, ya. Ingat dan fokus kepada Allah, bukan pada kejadiannya. Nah, Pak, ingat ya, kalau mau latihan sabar, kalau tiba-tiba anak kita omongi, Pak, dia melawan atau tidak mau mendengar, ingat, Pak, jangan fokus pada penolakan anaknya. Ingat Allah, fokusnya pada Allah. Betul, Pak? Nah, yang bikin tenang itu apa, Pak? Mengingat Allah. Biar hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, Pak, ya, hati kita tenang, itu kita bisa melihat dengan secara tepat. Anak kita juga, Pak, ya, itu ada apa hubungan antara batin dengan kita dengan anak kita. Kalau kita tenang, nggak tenang ini kan urusan setan, Pak. Yang dilihat dia kalau kita nggak tenang, marah adalah, maaf ya, wajah setan. Dan tanda petik, Pak, ya Bu ya. Jadi gitu. Jadi mulai hari ini, Bu, kalau Ibu pak suaminya marah, jangan fokus pada suaminya. Nanti saya bisa jelaskan itu secara neuroscience seperti apa. Kalau fokus pada suaminya, nanti itu ya, gini Pak, Bu, namanya di otak kita tuh ada amigdala, Pak. Apa namanya? Otak, apa nih? Emosi. Dia dekat dengan hipokampus. Hipokampus tuh sebagian besar tempat menyimpan ingatan kita. Pasti ya kalau Ibu, bapak misalnya, ya marah-marah atau apa, itu cepat-cepat tuh ingatannya masuk ya, nyambung ke ingatan. Bapak nih loh, marah-marah dari dulu juga gitu. Itu bisa Bu, yang 40 tahun lalu kita ingat, ya baru nikah juga sudah marah-marah gitu ya. Nah itu payah itu. Maka cepat-cepat jangan lihat kejadiannya, tapi fokus kepada Allah yang mengizinkan kejadian. Ya Bu ya, Pak ya. Ingat fokus Allah. Ini ujian, ini pasti baiknya. Ingat pahala sabarnya. Latihan ya, Pak ya, Bu. Alat ukurnya tadi hati lapang, tenang, bahkan senang saat menjalaninya.
Belum bersabar kalau hatinya masih ya ribut, masih macam-macam, masih mangkal, belum bersabar. Ya, itu indikatornya. Yang penting nih Pak, metodenya sederhana ya. Kalau ada kejadian yang tidak enak, jangan fokus pada kejadiannya, fokus kepada Allah yang mengizinkan terjadi. Penutup terakhir, ya 1 menit. Ada? Sudah 1 menit nih terakhir. Bisa diganti? Sudah itu terakhir itu. Nah ini, sabar itu perintah Pak. Kalau perintah sami'na wa ata'na. Kalau perintah pasti Allah kasih sarana yang memudahkan, betul ya? Ya, orang tua kita nyuruh kita nyuruh anak kita sekolah, pasti kita kasih bukunya, kasih bajunya, bayar sekolahnya, betul Pak? Nggak mungkin kita biari aja, apalagi Allah. Kedua Pak Bu, sabar itu ilmu praktek. Nggak ada gunanya kita di sini kalau tidak kita praktekkan. Ini kita garis bawahi, tidak ada gunanya di sini kita ini kalau tidak kita praktekkan. Ibu-ibu, istri saya Bu, 100 kali belajar tentang kursus masak Bu, ya tapi nggak pernah praktek, cuma cerita ya tadi canggih ya, gini-gini ya, ya. Tapi masalahnya nggak pernah masak. Untung saya praktek ilmu sabar. Ingat Allahnya bukan istri saya. Nggak bisa Bu, ya kita tidak bisa menikmati buah sabar, keutamaan sabar, nikmatnya sabar tanpa mempraktekkannya. Nggak ada guna Pak. Jadi mulai hari ini praktekkan. Ya. Lalu apa kedua? Mulai dari yang rutin Pak. Kan kita udah ada punya jadwal kejadian tidak enak. Kalau saya ke kampus Al-Azhar Pak, ya pagi itu pasti macet tuh di beberapa titik. Pulang pasti macet. Kan setiap hari macet. Makanya kita latih Pak. Sebelum macet kita sudah siap. Nanti kalau macet izinnya dari Allah. Saya akan baca Al-Quran, ingat ngapal-ngapal Al-Quran, zikir. Sehingga apa? Macet tapi hati kita tenang. Dapat pahala sabar. Alhamdulillah. Ya, mulai dari yang mudah, kemudian musahabah setiap waktu. Saya kira itu dari saya sudah bunyi, ya, ya Bu ya. Saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun, ya. Ini pantun lama Pak. Ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong maafkan ya. Jangan disimpan di dalam hati. Kalau kita pergi ke ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, di masjid ini kita bertemu lagi. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, nanti bukunya saya WA ke yang menghubungi saya ya.